Selamat Hari Minggu, anggota jemaat dan simpatisan GKI Karangsaru, serta pemirsa dan pendengar siaran ibadah minggu ini. Terpujilah Tuhan yang senantiasa menyertai kehidupan umat-Nya. Minggu ini kita memasuki Minggu Advent yang kedua. Jemaat dapat menyiapkan krans atau Corona Advent untuk penyelaan lilin Advent kedua. Panitia Natal mengadakan lomba menghias krans Advent. Anggota jemaat dan simpatisan dapat menghias krans Advent yang telah diterima dengan kreasi hiasan masing-masing. Kemudian berfoto bersama krans Advent yang sudah dihias dan dikirim ke nomor WA Panitia Natal dengan menyertakan nama dan alamat lengkap. Pengumpulan foto paling lambat 20 Desember 2020. 6 kreasi krans Advent terbaik akan mendapatkan hadiah berupa parsel Natal untuk keluarga. Selain itu, panitia juga menyediakan 5 hadiah hiburan bagi 5 krans Advent yang dinilai dihias dengan cukup kreatif. Program berbagi kasih berupa penjualan 300 tas paket sayuran produksi jemaat gereja di pedesaan telah ditutup. 300 paket yang tersedia telah habis dipesan. Terima kasih atas partisipasi Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Kiranya program ini menjadi berkat bagi para petani. Majelis Jemaat GKI Karangsaru dalam persidangan 13 November 2020 memutuskan untuk memulai kembali ibadah umum Minggu onsite atau tatap muka di Gedung Gereja GKI Karangsaru secara terbatas pada 3 Januari 2021. Ibadah tatap muka secara terbatas hanya diikuti 80 orang dengan pendaftaran melalui link yang dibagikan di grup WA atau link berikut ini. Adapun persyaratan untuk dapat mengikuti ibadah tatap muka adalah anggota jemaat atau simpatisan GKI Karangsaru yang dibuktikan dengan memasukkan nomor induk anggota atau simpatisan yang tertera di kartu anggota atau kartu simpatisan GKI Karangsaru. Usia di atas 15 tahun dan di bawah 65 tahun. Tidak dalam keadaan sakit, suhu tubuh di bawah 37,5 derajat Celcius. Menggunakan masker selama ibadah. Keputusan ini dapat berubah sewaktu-waktu dengan memperhatikan kondisi Kota Semarang berkaitan dengan pandemi COVID-19. Majelis Jemaat mencetak kalender dinding 2021. Bagi anggota jemaat dan simpatisan GKI Karangsaru dapat mengambil di pos satpam gereja mulai hari Minggu 13 Desember 2020 pukul 10 pagi. Selama persediaan masih ada dan satu keluarga mendapatkan satu kalender dinding. Selamat beribadah. Lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak, Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke bait-Nya.
Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu, sesungguhnya ia datang, firman Tuhan semesta alam. Dua lilin kita nyalakan, menyinari hati sedih. Di tengah-tengah kegelapan, nur iman tetap berseri. Kristus Sang Terang telah datang ke dunia dan segera kembali datang ke dunia. Kami mempersiapkan diri menantikan kedatangannya kembali. Maranatha. Maranatha.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ibadah Minggu Advent kedua ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur meskipun di tengah masa pandemi yang masih berlangsung, kita diizinkan oleh Tuhan untuk datang di hadapan-Nya. Tema kita adalah keselamatannya itu nyata. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di masa Advent ini kita diingatkan kembali bahwa keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus adalah keselamatan yang sesungguhnya, keselamatan yang nyata yang ditawarkan bagi setiap kita yang sungguh percaya kepadanya dan merindukan keselamatan serta kehidupan kekal. Kalau kita melihat Kejadian 3 ayat 15, ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Tuhan berfirman, "Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya." Ini adalah sebuah kerinduan Allah, ini adalah sebuah janji Allah bahwa Allah akan menyelamatkan manusia. Allah akan memberikan keselamatan bagi setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus anaknya. Namun Bapak Ibu Saudara, sungguhkah kita percaya kepada Kristus? Sungguhkah hidup yang kita jalani adalah kehidupan di dalam keyakinan, kepercayaan akan keselamatan karyanya? Bukankah seringkali kita masih membiarkan hidup kita masih terus berkubang dalam dosa-dosa kita. Oleh karena itu, di Minggu Advent yang kedua, mari kita datang di hadapan Tuhan. Kita mengakui setiap kegagalan dan pelanggaran kita. Dan kita mohon diampuni, dipulihkan, dan ditebus dari segala dosa kita. Bapak Ibu Saudara, saya memberikan kesempatan untuk berdoa secara pribadi. Dan kita akan bersama-sama masuk dalam doa pengakuan dosa. Bapa yang baik, kami datang di hadapan Tuhan dengan penuh syukur. Siapakah kami Tuhan? Di dalam segala keterbatasan dan di dalam segala kegagalan kami, Engkau terus merangkul kami, Engkau terus menanti kami, Engkau terus memberikan jalan keselamatan bagi kami. Tuhan, ampunilah setiap dosa kami, ampunilah setiap pelanggaran dan kegagalan kami. Dan biarlah ketika kami memasuki masa Advent ini, kami dimampukan untuk sungguh-sungguh mempersiapkan diri kami, mengalami perjumpaan-perjumpaan dengan Tuhan. Bahkan kami boleh menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ini kami Tuhan, kami sadar akan dosa kami, dan kami mohon ditebus dari segala pelanggaran kami dimurnikan dan disucikan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagi kita yang telah mengaku di hadapan Tuhan, dengarlah anugerah pengampunan dari Tuhan, seperti yang tertulis dalam Daniel pasal 9 ayat 9. Pada Tuhan Allah kami ada kesayangan dan keampunan, walaupun kami telah memberontak terhadap Dia. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah, Damai Tuhan beserta kita. sekarang dan selamanya. Sukacita mengenal Yesus, hidup selamat dalam rahmat-Nya. Tabiatku diubah Yesus, Tuhanlah sumbernya. Ku bahagia dalam suka dan duka, karena ku tahu Tuhan besertaku. Sukacita hidup yang baru, Yesus kan saya dekat selalu, mengenal keselamatannya, Tuhanlah sumbernya. Ku bahagia dalam suka dan duka, karena ku tahu Tuhan besertaku. Sukacita karena ditebus, hidup sekarang sungguh berarti. Setiap langkah menuju surga, Tuhanlah sumbernya. Tuhanlah sumbernya. Tuhanlah sumbernya. Tuhanlah sumbernya. Bapak Ibu, satu pujian yang indah, sukacita mengenal Yesus. Ketika kita sungguh-sungguh mengenal Dia, maka ada sukacita, ada perubahan yang nyata dalam kehidupan setiap kita. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabda firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami datang di hadapan Tuhan dengan penuh sukacita. Biarlah sukacita kami disempurnakan ketika kami boleh mendengar suara Tuhan. Ketika kami boleh mengerti isi hati Tuhan, dan dengan kuasa Roh Kudus kami dimampukan untuk melaksanakannya dalam keseharian hidup kami. Tuhan, kami siap untuk mendengar firman-Mu. Kami siap untuk mendengar apa yang Engkau mau di dalam hidup kami. Kami siap Tuhan, biarlah Engkau hadir di tengah-tengah kami, Engkau menyapa setiap kami, dan dimanapun kami berada, kami mengalami perubahan, kami mengalami perjumpaan, dan kami mengalami sukacita Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca dari surat 1 Tesalonika pasal 5 ayat 9 dan 10 saja. Surat 1 Tesalonika pasal 5 ayat 9 dan 10, demikian firman-Nya. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Demikianlah sabda Tuhan, berbahagialah setiap orang yang mendengar dan melaksanakannya. Maranatha. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini ada celetukan yang mengatakan demikian. Ini ibadah onsite, ibadah tatap muka bisa batal nih. Ada juga yang mengatakan, wah, cuti akhir tahun bisa ditunda dan tidak diberikan ini. Mengapa celetukan bernada kekecewaan ini muncul? Karena memang beberapa minggu terakhir Bapak Ibu Saudara, kita sama-sama tahu ada peningkatan lonjakan penularan COVID-19 yang sangat
drastis. Kita bisa melihat bahwa tren kenaikan itu memang memecahkan rekor-rekor baru. Bahkan kalau Bapak Ibu Saudara membaca di headline Suara Merdeka tanggal 1 Desember 2020, di sana dituliskan Presiden Jokowi kecewa penanganan COVID-19. Bapak Ibu Saudara, kita ini salah satu negara yang diakui bahwa kita bisa menangani COVID dengan baik di beberapa waktu yang lalu. Namun hari-hari ini memang lonjakan-lonjakan itu begitu mengkhawatirkan, termasuk di Jawa Tengah. Mengapa semuanya ini terjadi? Bapak Ibu Saudara, kalau kita selama ini menjaga diri, selama ini kita sungguh-sungguh menerapkan yang namanya protokol kesehatan. Kita tahu slogan 3M, memakai masker, menjaga jarak di tengah kerumunan, dan juga mencuci tangan bersih dengan sabun. Ini yang kita lakukan, ini yang kita upayakan. Namun kita juga melihat Bapak Ibu Saudara, ada orang-orang yang sudah tidak lagi peduli dengan protokol kesehatan. Sudah abai dengan semuanya itu. Saya mendengar beberapa cerita, penularan-penularan terjadi bisa jadi ketika mereka sedang makan. Karena sudah tidak lagi tahan, kepengen makan di luar, dan ternyata itu adalah sumber di mana penularan itu terjadi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, berangkat dari pengalaman peningkatan COVID-19 akhir-akhir ini, saya memberikan analogi ketika kita mau percaya kepada keselamatan yang ditawarkan Allah. Jikalau kita ditanya Bapak Ibu Saudara, apakah kita percaya bahwa Tuhan Yesus menyelamatkan kita? Apakah di dalam Tuhan Yesus Kristus ada keselamatan? Saya yakin ada banyak orang akan menjawab tahu, percaya. Ketika saya bertanya, bagaimana cara supaya kita selamat, supaya kita mendapatkan keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus? Barangkali ada orang juga yang bisa menjawab begini, kita harus percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Tahu. Lalu pertanyaan dilanjutkan Bapak Ibu. Jikalau kita tahu semuanya itu, apakah di dalam kehidupan kita hari ini, di dalam kehidupan yang kita jalani, kita sungguh-sungguh di dalam keselamatan Allah itu, kita sungguh-sungguh hidup di dalam keselamatan atas nama Tuhan Yesus Kristus itu? Ketika pertanyaan ini diajukan, barangkali mulai ada keraguan. Sungguhkah kita hidup dalam keselamatan? Sungguhkah kita menjalani hidup di dalam keselamatan Kristus itu? Apakah hari-hari kehidupan kita, hari-hari yang kita jalani di dalam ketaatan, apakah hari-hari kehidupan yang kita jalani sungguh-sungguh memperagakan kehidupan murid-murid Tuhan? Inilah yang menjadi pertanyaan. Inilah yang menjadi perenungan, bahkan inilah yang menjadi tantangan kita di Minggu Advent yang kedua ini. Rasul Paulus Bapak Ibu Saudara di dalam suratnya kepada jemaat Tesalonika di pasal 5 ayat 9 dan 10 dengan tegas Rasul Paulus mengingatkan, karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Bapak Ibu Saudara, dalam surat ini Paulus ingin menegaskan dan mengingatkan, Paulus ingin mengajarkan sesuatu yang esensi, bahwa benar di dalam Yesus ada keselamatan. Dan Allah merindukan setiap manusia tidak ditimpa murkanya, namun mendapatkan keselamatan, mendapatkan pengampunan, bahkan hidup bersama-sama dengan Tuhan selamanya. Inilah yang diajarkan dan inilah yang ditawarkan, inilah yang menjadi kerinduan Allah di dalam kehidupan setiap kita. Kalau kita mengingat apa yang Tuhan lakukan, ketika kita belajar melalui Alkitab ini Bapak Ibu Saudara, maka di ayat pembuka tadi, saya mengambil Kejadian 3 ayat 15. Kejadian 3 ayat 15 yang dikatakan sebagai janji Allah akan keselamatan manusia.
Dikatakan, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Dalam ayat ini Bapak Ibu Saudara terkandung, tersirat akan karya keselamatan yang Allah akan lakukan. Ketika manusia, Adam dan Hawa itu jatuh dalam dosa, maka Allah merancang karya keselamatan. Allah tahu apa yang harus dilakukan. Dan Bapak Ibu Saudara, ketika kita membaca Alkitab, maka kita tahu benar bahwa Allah melakukan berbagai macam cara untuk menyelamatkan manusia. Sampai pada akhirnya Ia mengutus anak tunggalnya, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat manusia. Di dalam namanya, maka setiap orang yang percaya akan mendapatkan keselamatan. Di dalam nama Yesus Kristus, setiap orang yang percaya akan mendapatkan pengampunan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jikalau kita mengaku sebagai murid-murid Kristus, jikalau kita mengaku sebagai pengikut-pengikut Kristus, jikalau kita tahu dan sadar, bahkan kita percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Minggu Advent ini, di hari yang spesial ini, kita ditanya, sungguhkah hari-hari kehidupan kita menjadi hari-hari kehidupan yang memberlakukan firman Tuhan? Kalau kita percaya sungguh-sungguh akan keselamatan Tuhan, keselamatan yang nyata, bukan retorika, apa buktinya? Bapak Ibu Saudara, bukti keselamatan itu nyata dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah percaya. Percaya. Percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kehidupan. Percaya bahwa di dalam namanya kita akan mendapatkan pengampunan. Percaya di dalam namanya kita tidak akan menerima murka Allah yang menyala-nyala itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, satu kali ada seorang pengusaha yang kaya di sebuah kota. Pengusaha ini memberikan pengumuman di sudut-sudut di seluruh kota itu, satu pengumuman yang sangat menarik. Pengumuman itu berisi demikian, siapa saja yang memiliki hutang boleh datang kepada saya pada hari X yang sudah ditentukan pada jam 9 pagi sampai jam 12 siang. Saya akan membayar lunas hutang-hutang saudara-saudara. Saudara-saudara hanya perlu membawa bukti hutang-hutang saudara. Bapak Ibu Saudara, menarik sekali ya. Ada pengusaha yang dermawan seperti itu memberikan pengumuman di seluruh sudut kota. Siapapun yang punya hutang datang, maka saya akan membayar lunas hutang-hutang tersebut. Bapak Ibu Saudara, kalau itu terjadi di kota kita, kira-kira jika ada di antara kita yang punya hutang, kira-kira kita mau ikut enggak? Kita mau datang di waktu yang ditentukan itu atau tidak? Barangkali Bapak Ibu akan ada banyak asumsi, ada banyak opini, ada banyak pendapat, ada juga hati yang penuh dengan keraguan-keraguan, tapi juga ada yang percaya. Nah, pada waktu yang ditentukan itu Bapak Ibu, di hari X itu, maka si pengusaha kaya ini sudah ada di kantornya. Dari sebelum jam 9 pagi dia sudah ada di kantor. Jam 9, jam 10, tidak ada yang datang Bapak Ibu Saudara. Hanya ada orang yang berkerumun di dekat kantornya. Ada beberapa orang yang berseliweran, jalan hilir mudik tapi tidak ada yang masuk ke kantornya. Jam 11 Bapak Ibu Saudara, masih belum ada orang yang masuk. Lalu jam 11 lebih sedikit ada satu orang yang mencoba untuk melihat-lihat. Memberanikan diri masuk di kantor si pengusaha itu dan bertanya dalam keraguan. Pak, benar mau bayar hutang-hutang saya. Mari silakan masuk. Saya ingin melihat berapa hutangmu dan apa bukti-buktinya. Dia datang, dia duduk dan menyerahkan semua bukti-bukti hutangnya. Lalu pengusaha ini mengeluarkan uang sejumlah hutang yang dimiliki oleh orang itu. Orang itu dengan penuh sukacita, dengan penuh ungkapan syukur, dia keluar dengan hati yang gembira. Dan orang-orang yang di sekitar kantor itu melihat. Namun tetap ada keraguan di sana.
11:30, 11:45. Ketika mendekati ujung jam 12 siang, masuk satu orang lagi. Sama seperti orang yang pertama, dengan penuh keraguan, dengan penuh keheranan, ia memberanikan diri masuk. Ia pun diterima dengan baik. Dan jam 12 ia keluar dengan penuh syukur dan sukacita karena hutangnya dilunasi, bawa uang untuk bayar lunas. Dan ketika orang-orang melihat realitas itu, melihat kenyataan itu, ada beberapa orang yang mencoba untuk datang. Namun sayang, jam 12 sudah lewat. Sebagaimana janji sang pengusaha, hanya 2 orang dari seluruh kota itu yang datang dan percaya akan apa yang dia umumkan. Bapak Ibu Saudara, sebuah kejadian yang barangkali bagi kita tidak masuk akal. Mana ada orang yang sedermawan itu? Namun itulah yang dilakukan oleh Tuhan kita. Itulah yang ditawarkan oleh Allah kita, bahwa keselamatannya itu nyata. Setiap orang yang percaya kepadanya, setiap orang yang datang kepadanya, setiap orang yang mau dengan jujur, dengan terbuka hati mengakui setiap dosa dan kegagalannya, Tuhan mengampuni, Tuhan mengasihi, dan Tuhan akan merangkul dan menarik kita kembali untuk hidup bersama dengannya. Bapak Ibu, kita seringkali mendengar ini. Khotbah yang mungkin diulang-ulang, seruan pertobatan yang ditawarkan. Namun pertanyaan saya Bapak Ibu, apakah itu mengundang kita? Apakah itu menarik kita? Apakah itu membawa kita untuk datang kepada Tuhan? Seringkali muncul keraguan. Tuhan, mana mungkin? Orang-orang di sekitarku saja sudah menjauh. Keluargaku sendiri pun menolak aku. Dosaku sudah terlalu banyak, dosaku sudah terlalu besar. Apakah engkau benar mau menerima aku? Apakah engkau benar mau menebus dosaku? Apakah engkau benar mau mengampuni setiap kesalahanku? Bapak Ibu Saudara, jikalau ada di antara Bapak Ibu Saudara yang hari ini melihat, mendengar khotbah ini dan masih ragu di dalam hatimu, hati di mana Tuhan mau mengundang, datang kepadanya. Percayalah, berserulah, dan jujurlah di hadapannya. Tuhan akan mengampuni setiap dosamu. Tuhan akan mengampuni setiap dosa kita. Dan Tuhan akan memulihkan keadaan kita. Karena Ia sangat mengasihi setiap kita. Ia mengasihi kita manusia berdosa. Dan Ia merindukan kita kembali menikmati kebersamaan bersamanya. Dan kita boleh menikmati kehidupan yang indah bersama dengan Tuhan. Percaya. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, bersyukur. Percaya akan selalu menghasilkan rasa syukur. 2 orang yang dilunasi hutangnya oleh pengusaha itu, maka langsung ada sebuah rasa syukur. Ada kegembiraan yang muncul di dalam dirinya sebagai reaksi. Ketika apa yang menekan hidupnya, apa yang selama ini menjadi beban, itu semua diberikan kelegaan. Semuanya mendapatkan kelegaan, mendapatkan jalan keluar. Pasti orang akan bersyukur. Demikian juga dengan kita Bapak Ibu Saudara. Kalau kita sungguh-sungguh percaya, ketika kita mengalami keselamatan di dalam Kristus Tuhan, maka hati kita akan senantiasa bersyukur. Satu kali Bapak Ibu Saudara, ada anak jalanan yang beruntung. Saya katakan beruntung kenapa? Karena banyak sekali anak jalanan, tapi anak jalanan satu ini yang kebetulan bertemu dengan pasangan suami istri yang kaya. Dan anak jalanan ini diadopsi Bapak Ibu Saudara. Diadopsi oleh pasutri kaya ini, dan jelas anak ini akan mendapatkan fasilitas pendidikan, akan mendapatkan fasilitas kehidupan, dan tentunya masa depan yang cemerlang. Anak ini ketika mendapatkan kasih, mendapatkan perhatian, bahkan akan diadopsi, maka hatinya bersyukur, hatinya bahagia, hatinya gembira. Ia dibawa pulang. Ia bisa menikmati rumah yang mewah, rumah yang megah. Hatinya bahagia sekali Bapak Ibu Saudara. Namun rupa-rupanya hari ketika ia jalani hidup di rumah pasangan suami istri itu, ketika ia harus mulai masuk sekolah, ketika ia harus mulai belajar, ketika ia harus menghafal, ketika ia harus belajar tata krama Bapak Ibu Saudara, maka anak ini mulai merasa tidak nyaman.
Anak ini merasa bahwa ini begitu mengganggu. Aku harus belajar ini, aku harus belajar itu. Aku harus nurut ini, aku harus nurut itu. Aku harus taati ini, aku harus taati itu. Dia mulai mengingat, enak tinggal di jalan. Tidak perlu belajar, tidak perlu menghafal. Mau tidur, mau bangun jam berapapun terserah, bebas. Bapak Ibu Saudara, inilah realitas ketika kita hidup di dalam keselamatan Allah. Ketika kita hidup percaya dan kita diampuni dari segala dosa kita, memang ada sebuah konsekuensi di mana hidup kita tidak lagi sebagai manusia lama. Hidup kita tidak lagi sebagaimana kehidupan bebas masa lalu yang penuh dengan hawa nafsu dunia. Kita harus belajar bagaimana taat firman. Kita harus belajar bagaimana menebarkan kasih, bagaimana menebarkan perdamaian di sekitar kita. Bagaimana kita belajar mengampuni, bagaimana kita bisa membalas kejahatan dengan kebaikan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, rasa syukur akan memampukan kita untuk terus berjalan. Meskipun ada tantangan, meskipun ada godaan untuk kembali dalam kehidupan yang lama. Rasa syukur ketika sudah diselamatkan, rasa syukur sudah diampuni, rasa syukur ketika hidup bersama di dalam kasih setia Tuhan akan memampukan kita untuk terus berani belajar, untuk terus berani bayar harga ketika keselamatan itu menjadi milik kita. Rasa syukur itu akan membawa kita sebagai manusia-manusia baru. Hidup dalam ketetapan Allah, hidup dalam kebenaran Allah, dan hidup dalam kekudusan diri. Orang-orang pasti akan melihat perubahan yang nyata dari hidup kita. Apakah itu yang dilihat oleh orang-orang sekitar kita? Terlebih di tengah pandemi ini Bapak Ibu. Bagaimana kita berlaku di tengah keluarga kita. Sebagai orang tua, sebagai anak, sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak-anak. Apa yang orang-orang di sekitar kita lihat? Apakah kehidupan yang seturut dengan kehendak Tuhan? Atau kata-kata yang terus melampiaskan emosi dan kejengkelan kita? Kata-kata yang tidak membawa damai, kata-kata yang malah membawa kutuk dan kebencian. Bapak Ibu Saudara, orang yang percaya, orang yang mendapatkan keselamatan Allah, hatinya ada rasa syukur. Dan hati yang bersyukur itu akan memampukan dia menjadi manusia baru yang hidup dalam ketaatan, hidup dalam kebenaran, hidup setia apa yang Tuhan perintahkan. Bersyukur. Adakah rasa syukur kita hari ini? Dan yang ketiga adalah berkomitmen. Orang yang percaya, orang yang bersyukur membutuhkan yang namanya komitmen. Karena memang kehidupan tidak mudah. Kehidupan penuh dengan tantangan, kehidupan penuh dengan penderitaan. Bapak Ibu Saudara, ada seorang yang bernama Thomas C. Revis. Ia adalah seorang sejarawan. Ia menulis buku The Empty Church. Dan menarik sekali apa yang disampaikan Thomas. Thomas mengatakan bahwa kekristenan hari ini adalah kekristenan konsumen. Harganya murah dan kepuasan konsumen tampaknya terjamin. Apa yang melatar belakangi pendapat dari Thomas ini? Dia mengatakan begini. Kekristenan di Amerika modern cenderung mudah, menggembirakan, nyaman, dan kompatibel. Tidak diperlukan pengorbanan diri, disiplin, kerendahan hati, pandangan mengenai dunia yang dituju setelah kematian, hasrat bagi jiwa-jiwa, takut dan juga kasih akan Allah. Hanya ada sedikit rasa bersalah dan tidak ada penghukuman serta upah di surga. Pada hakikatnya pasti. Bapak Ibu senang ya kalau mendengar propaganda ini. Senang toh? Hidup dalam kekristenan itu jaminannya mutu. Pasti selamat. Tidak perlu disiplin. Tidak ada penghukuman. Semuanya sudah ditanggung oleh Kristus di atas kayu salib. Itu yang membawa Thomas berkata bahwa kekristenan konsumen. Bapak Ibu, kekristenan yang sejati tidak demikian. Kekristenan yang sejati, betul bahwa Allah mengampuni kita.
Betul bahwa kita sudah dibebaskan dari segala dosa kita. Tetapi sebagai orang yang bersyukur, maka apa yang Tuhan sudah berikan itu tercermin dalam keseharian kita, tercermin di dalam kehidupan kita. Bagaimana malah kita bisa disiplin, bagaimana malah kita bisa bertanggung jawab, bagaimana malah kita bisa menjadi teladan di tempat kita. Bagaimana kita bisa membawa orang-orang untuk melihat bahwa dengan perbuatan baik kita tidak mungkin sampai kepada Allah. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, relasi yang dibangun, relasi yang dipulihkan, itulah yang membawa kita kembali kepada Bapa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini memang tidak mudah untuk berkomitmen. Ada banyak hal yang membuat kita gagal dalam komitmen kita. Ada banyak hal yang bisa membawa kita tidak menjalani komitmen kita dengan baik. Zig Ziglar, seorang penulis dan motivator, Bapak Ibu Saudara, pernah berkata, kebanyakan orang gagal dalam mimpi mereka bukan dari kurangnya kemampuan, tetapi dari kurangnya komitmen. Komitmen menjadi murid-murid Kristus, komitmen menjadi manusia-manusia baru di dalam Kristus. Itu bukan hanya sekedar terlihat ketika kita rajin ke gereja. Bukan sekedar terlihat ketika kita rajin pelayanan. Bukan sekedar terlihat ketika kita rajin membaca firman. Itu semua baik, tapi bukan semata-mata itu. Tapi bagaimana di dalam kehidupan kita, baik di gereja, di rumah, dimanapun juga, kita menunjukkan integritas dan karakter murid Kristus. Dan itu hanya mungkin Bapak Ibu Saudara ketika kita mengalami yang namanya kelahiran baru. Ketika hidup ini bukan lagi milik kita. Ketika hidup ini tidak lagi hanya memuaskan keinginan dan hasrat manusia kita. Tapi bagaimana kita menyerahkan kepada kehendak dan apa yang Tuhan mau untuk kita kerjakan. Bagaimana kita menyerahkan Roh Kudus menguasai hidup kita. Bagaimana sungguh-sungguh Tuhan menjadi Raja di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita tidak minta dimengerti namun mengerti orang lain. Kita tidak minta dihormati tapi bagaimana menghormati orang lain. Kita tidak minta dilayani tapi bagaimana kita bisa melayani dengan tulus. Bagaimana pengampunan kita peragakan. Bagaimana damai sejahtera kita tebarkan. Dan bagaimana kasih itu dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita tidak lagi hidup untuk memuaskan diri kita. Tapi hidup kita adalah untuk kemuliaan Tuhan. Hidup kita arahkan, kita serahkan, kita perjuangkan bagi nama Tuhan yang mengasihi dan yang sudah menebus kita. Bapak Ibu, Presiden ke-16 Amerika Abraham Lincoln pernah berkata, komitmen adalah apa yang mengubah sebuah janji menjadi suatu kenyataan. Bapak Ibu, disinilah letak kegagalan kita. Kita mudah berjanji, kita sangat mudah berjanji. Namun seringkali janji itu tidak kita tepati. Hari ini Bapak Ibu, di tengah penderitaan, di tengah tantangan, di tengah pandemi virus COVID-19 yang masih mengkhawatirkan, di tengah tantangan kehidupan, dunia menantikan bukti keselamatan dari kita. Dunia menantikan peragaan kehidupan murid-murid Kristus yang sudah menerima keselamatan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, inilah tantangan kita. Mari ketika kita memasuki masa Advent, biarlah ini sungguh-sungguh kita peragakan dalam keseharian kita. Penderitaan boleh terus berlangsung, tantangan boleh terus menghadang kita. Tetapi hati kita, hati yang percaya, hati yang bersyukur, dan hati yang berkomitmen sampai pada akhirnya. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita ungkapkan pengakuan iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa,
Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan, pemazmur dalam Mazmur 7 ayat 18 berseru, Aku hendak bersyukur kepada Tuhan karena keadilannya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Seruan pemazmur ini mengingatkan kita untuk bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah menyatakan keadilannya di sepanjang kehidupan kita. Persembahan syukur dapat diberikan dengan memasukkan ke kotak persembahan yang ada di pelataran gedung Maranatha atau melalui rekening GKI Karangsaru, Semarang. Marilah kita membawa persembahan syukur yang telah kita persiapkan kepada Tuhan dalam doa syukur kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur atas anugerah dan penyertaan-Mu terhadap kami selama seminggu ini, hingga kami hari ini masih dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat. Inilah persembahan kami, Bapa. Kiranya Engkau boleh menerima persembahan ini sebagai wujud syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita menaikkan doa-doa syafaat kita. Kita akan berdoa bagi saudara-saudara kita yang berulang tahun. Kita juga berdoa bagi saudara-saudara kita yang sedang bergumul, baik mereka yang hari ini sakit apapun termasuk COVID. Kita juga berdoa untuk saudara-saudara kita yang bergumul dengan pekerjaan, apapun itu, mari kita berdoa. Kita juga berdoa untuk gereja-gereja, termasuk kerinduan gereja kita untuk mengadakan ibadah onset bulan Januari. Melihat perkembangan COVID hari ini Bapak Ibu, mari kita berdoa. Apakah yang harus kita kerjakan? Biarlah Tuhan yang memberikan hikmat. Kita juga berdoa untuk negara kita hari ini, yang diguncang oleh berbagai macam hal. Kita mohon kuasa Tuhan turun, sehingga negara kita tetap menjadi negara yang kuat, negara yang menghargai setiap keragaman yang ada, dan negara yang boleh terus membawa kemakmuran bagi masyarakat. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami datang di hadapan Tuhan dengan penuh syukur dan sukacita. Engkau hebat, Engkau Allah yang besar, yang mau mengampuni dan menyelamatkan kami manusia berdosa. Tuhan, kami datang di hadapan Tuhan, menaikkan doa bagi saudara-saudara kami yang berulang tahun. Biarlah di hari bahagia mereka juga semakin dewasa di dalam Tuhan. Mereka semakin teguh di dalam iman. Mereka semakin yakin dan percaya bahwa Engkau Tuhan yang mengasihi mereka. Berkati Tuhan dan hadirlah sehingga dengan pertambahan usia yang mereka miliki, mereka hidup dalam bahagia, hidup dalam sukacita dan diberi kesehatan yang baik. Kami juga berdoa Tuhan, untuk saudara-saudara kami yang sedang bergumul dengan berbagai macam hal. Mereka yang sedang sakit, baik yang COVID ataupun yang tidak. Baik yang terbaring di rumah sakit ataupun yang di rumah. Tuhan hadirlah. Berikan mereka semangat. Berikan mereka kesehatan. Berikan mereka pemulihan. Berikan mereka sukacita dan keyakinan bahwa mereka ada bersama dengan Tuhan. Tuhan yang menolong. Tuhan yang memulihkan. Tuhan yang menyembuhkan. Tuhan yang menyelamatkan. Berkati dengan segala hal yang baik, dan kami percaya dengan segala tindakan medis yang dilakukan, saudara-saudara kami akan mendapatkan pemulihan dan kesehatan. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang bergumul dengan pekerjaan mereka. Hari ini Tuhan, ada begitu banyak usaha yang drastis turunnya, drop penjualannya. Kami mohon belas kasih Tuhan, biarlah saudara-saudara kami tetap berintegritas, tetap jujur bersemangat menjalani pekerjaan yang tidak sebagaimana diharapkan. Tuhan tetap memberikan berkat dan mereka percaya. Mereka melihat bahwa Tuhan berkarya di dalam pekerjaan mereka.
Bagi saudara-saudara kami yang bergumul dengan masalah ekonomi, Tuhan hadirlah. Berikanlah berkat kasih setia. Kami percaya Tuhan tahu. Kami juga percaya Tuhan punya cara untuk menolong. Saudara-saudara kami tidak mencari jalan lain. Tetapi mereka hidup jujur, hidup berkenan di hadapan Allah, dan boleh melihat karya Allah yang ajaib dalam hidup mereka. Kami berdoa untuk keluarga-keluarga yang hari ini punya berbagai macam problema, komunikasi yang buntu, kekerasan-kekerasan, dan mungkin kalimat-kalimat yang tidak menyenangkan. Tuhan hadirlah di tengah-tengah mereka. Berikan mereka kasih yang mula-mula. Persatukan mereka kembali. Dan biarlah suasana rumah menjadi suasana yang penuh damai sejahtera karena Tuhan ada bersama dengan mereka. Kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang bergumul akan masa depan, bergumul akan pasangan hidup. Tuhan hadirlah dan yakinkan mereka bahwa masa depan ada di tangan Tuhan. Kami menyerahkan saudara-saudara kami dan kami percaya Tuhan, Engkau menolong, mengasihi mereka. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja Tuhan, termasuk gereja kami GKI Karangsaru. Baik yang hari ini sudah mengadakan ibadah onsite atau kami yang merencanakan kebaktian onsite di bulan Januari. Di tengah situasi yang ada Tuhan, biarlah Tuhan yang menolong melingkupi baik yang sudah beribadah secara tatap muka ataupun kami yang merindukan di dalam kerinduan kami yang besar untuk bisa bertatap muka. Biarlah Tuhan yang memberikan hikmat pertolongan, Tuhan memberikan perlindungan, sehingga setiap ibadah, setiap kebaktian yang dilangsungkan adalah ibadah yang membawa kehidupan. Ibadah yang menghadirkan sukacita. Ibadah yang menghadirkan damai sejahtera. Kami serahkan Tuhan setiap gereja Tuhan dan kami percaya umat Tuhan dilindungi. Kami juga berdoa Tuhan untuk negara kami, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan berbagai macam tantangan dan ancaman yang ada. Tuhan kami berdoa untuk pemimpin kami, Bapak Presiden Joko Widodo, Bapak Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin, beserta dengan Kabinet Indonesia Maju, pemerintah daerah, pemerintah pusat, seluruh TNI Polri. Kami berdoa Tuhan, berikan mereka hati yang takut akan Tuhan, berikan mereka sinergitas yang baik, berkati mereka untuk bisa bergandeng tangan, tidak memiliki kepentingan pribadi dan kepentingan kelompok, tetapi kepentingan bangsa dan negara menjadi kepentingan yang utama. Tuhan kami mohon, biarlah keberagaman yang ada dan tindakan-tindakan yang ingin merusak dan memecah belah bangsa di dalam nama Yesus, Engkau berkenan untuk meniadakannya, Engkau berkenan untuk menggagalkannya. Bangsa kami tetap menjadi bangsa yang utuh, bangsa yang menghargai perbedaan, bangsa yang boleh membawa kemajuan, kesejahteraan bagi warganya. Kami berdoa Tuhan, biarlah segala tindakan-tindakan yang tidak Engkau kehendaki, Engkau berkenan untuk menghalanginya, bahkan Engkau meniadakannya. Berkati negeri kami, sehingga kami semua boleh pulih menjadi warga negara Indonesia yang mencintai keberagaman, mencintai negeri ini dengan segala kekayaannya. Tuhan, kami menyerahkan bangsa negara kami. Dan kami mohon, negara kami dijaga, negara kami dilindungi dan diberkati oleh Tuhan. Inilah doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kehidupan yang mengajar kami doa Bapa kami. Kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu
yang Maha Kasih telah menebus umat-Nya. Selamat, selamat, diberi anak tunggal kudus. Selamat, selamat, umat-Nya telah ditebus. Ku telah bebas dari hukuman, betapa senang hatiku. Akan sanggup aku ungkapkan betapa besar kasih-Nya. Selamat, selamat, diberi anak tunggal kudus. Selamat, selamat, umat-Nya telah ditebus. Ku pasti menghadap tatanya, Sang Raja Maha Mulia. Langkahku tetap dijaganya, aku pun memuji Yesus. Selamat, selamat, diberi anak tunggal kudus. Selamat, selamat, umat-Nya telah ditebus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah mengarahkan hati kepada Tuhan untuk menerima berkat-Nya. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera, dan di dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Atasku mandang namamu, penghuni sorga bersujud. Punahlah maut bertelut, dengan mengaku kuasa-Mu. Di hari kedatangan-Mu, ya Hakim mulia, jemaat-Mu lindungilah terhadap niat seteruk. Syukur, pujian, dan sembah padamu diberi terus, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sekarang dan selamanya.
Tapi kok bingung ya mau dibuat kayak gimana? Oh iya, aku ada ide. Gimana kalau aku cari aja di internet? Siapa tahu bagus-bagus. Oh iya ya kan, yang ini bagus banget. Hah, yang ini lebih bagus nih. Kayaknya cocok banget sama style menghiasku. Aku pilih yang ini aja lah. Wah, bagus banget, ya ampun. Suka banget deh. Nah, selesai. Bagus kan? Aku foto dulu ah. Cakep banget hasilnya. Nah, bagi para jemaat yang ingin mengikuti lomba menghias krans Advent tapi bingung nih, nggak ada ide, bisa banget browsing ide-ide kreatif dari internet. Lalu jangan lupa untuk mengirimkan hasilnya di nomor panitia Natal yang ada di bawah ini. Dan nantikan pengumumannya pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2020 dalam tayangan ibadah online GKI Karangsaru. Selamat berkreasi, selamat merasakan sukacita Advent dan Natal.